Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasopati, apa kabar Anda hari ini? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat, berbahagia, dan selalu ceria. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, kalau hari Kamis, Pasdut tampil berbeda, yakni berubah menjadi Pasdut Informasi. Dan seperti biasa juga, kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber hebat untuk memberikan edukasi dan informasi-informasi khususnya tentang Kabupaten Bondowoso. Dan pada kesempatan hari ini, untuk edisi berapa ya sekarang? Edisi 4 Agustus 2022, kita mengangkat tema Kado Manis Hari Anak Nasional 2022, Kabupaten Bondowoso tingkatkan status Kabupaten Layak Anak menjadi Madya. Wah, ini sebuah tema yang cukup menarik. Dan saya garis bawahi kata kado manis. Kenapa ini jadi kado manis ya? Ya, karena memang kalau kita flashback dengan Kabupaten Bondowoso di status Kabupaten Layak Anaknya di tahun 2021, kita sempat turun di Pratama. Dan kali ini di bawah tangan dingin orang-orang hebat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Bencana Bondowoso atau Dinsos P3AKB bisa kembali melanggang ke status Madya. Nah, ini tentu menjadi kado yang sangat-sangat spesial di Hari Anak Nasional yang beberapa waktu lalu diperingati oleh Kabupaten Bondowoso dengan beragam kegiatan di pendopo kabupaten. Nah, kira-kira kalau kita naik status jadi Madya, ini apa ya dampak positifnya dan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman wanita-wanita hebat, ada lagi juga ya di Dinsos P3AKB sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Bunda Sumaryati. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mbak Ocha. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Waduh. kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Beliau ini adalah salah satu wanita hebat yang saya sebut-sebut bertangan dingin ya. Karena kalau nggak ada salah satu kiprah beliau, status KLA ada naiknya status KLA akan sangat sulit. Tapi kita akan berbincang dulu Bunda, sharing dulu tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bondowoso. Seperti yang sudah saya kulik tadi Bun, kita sempat turun di Pratama di tahun 2021 dan hari ini tahun 2022 naik menjadi Madya. Coba kita pengen tahu nih Bunda, mohon dijelaskan ini seperti apa Bun? Ya. Makasih Mbak Ocha, sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Ocha, memang untuk Kabupaten Bondowoso di tahun 2021 sempat turun dan memang ini adalah penilaian bukan semata-mata di satu lembaga aja, akan tetapi ini adalah semuanya yang terlibat khususnya di pengampu klaster itu memang adalah tanggung jawab semuanya, tanggung jawab kita semuanya, di mana semua anak itu adalah anak kita. Dan penilaian Kabupaten Layak Anak ini adalah memang harus terbangun suatu sistem di mana dari lembaga-lembaga itu memang harus semuanya komitmen untuk memberikan perlindungan khususnya yaitu pemenuhan hak anaknya dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Tentunya dengan adanya kita peningkatan yang semula itu sempat turun dari Pratama menjadi Madya, pastinya tidak semudah kita untuk semudah membalikkan tangan. Tentunya kita juga penuh dengan upaya-upaya, perlu adanya kiat-kiat, perlu adanya dorongan pastinya dari semua pihak. Termasuk juga diantaranya adalah lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga pengampu klaster, di mana dalam penilaian Kabupaten Layak Anak di sini adalah terbagi menjadi 5 klaster plus kelembagaan, yang dimana untuk di 5 klaster itu sendiri 4 di klaster 1 sampai klaster 4 ini fokus untuk pemenuhan hak anak, sedangkan di klaster 5-nya adalah untuk perlindungan khusus. Nah, mengacu dari klaster itu sesuai yang saya sampaikan bahwa
itu adalah kita harus mengkolaborasikan, harus terbangun sistem yang kuat untuk mengkoordinasi, untuk melakukan penguatan-penguatan kepada lembaga-lembaga pengampu klaster, baik itu klaster di kelembagaan di pemerintah maupun non kepemerintahan. Itulah yang perlu dikuatkan, termasuk diantaranya karena kita membangun sistem yang kuat, berkomitmen untuk berkolaborasi untuk memberikan perlindungan kepada anaknya, dan alhamdulillah kita dengan mempersiapkan sedini mungkin untuk melakukan komunikasi dalam memberikan penguatan untuk perlindungan anak dari masing-masing lembaga, dan alhamdulillah ada peningkatan komitmen sehingga dengan adanya peningkatan komitmen dalam penguatan tersebut sehingga tercapailah apa yang kita harapkan, yaitu alhamdulillah untuk tahun 2022 Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi strata kemadya. Itu yang perlu kita sampaikan, dan semoga nanti ditargetkan tahun 2023 bismillah semoga bisa menjadi ke India. India. Iya. Iya. Berarti Gitu, ada target untuk kenaikan strata lagi. Iya. Mudah-mudahan Betul. ini bisa terpenuhi. Amin. Tapi Bunda, kalau berbicara tentang kenaikan strata Kabupaten Layak Anak nih Bun, ke Madya, sebenarnya manfaat apa Bunda yang didapat oleh anak, khususnya anak-anak di Bondowoso, di Bumi Kironggo, Iya. ketika status ini sudah naik? Iya. Pastinya dengan adanya kita naik stratanya menjadi madya, pastinya sangat dirasakan oleh anak-anak kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan adanya evaluasi atau penilaian dari Kabupaten Layak Anak itu yang yang menjadi penilaian ini tertuang di 24 indikator. Nah, di masing-masing indikator di sini kan sudah ada target-target. Dari masing-masing indikator penilaian di sini kan juga diampu oleh masing-masing dinas atau lembaga. Dengan adanya kriteria tersebut, pastinya dinas-dinas pengampu klaster tersebut akan memenuhi targetnya. Misalnya target di ini bidang kesehatan. Di bidang kesehatan pastinya dinas kesehatan, kemudian juga dinas yang lainnya terkait dengan bidang kesehatan. Nah, di kriteria tersebut ada target-target yang harus terpenuhi, misalnya pemenuhan gizi kepada anak, kemudian pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, penggunaan air minum, termasuk juga kawasan bebas tanpa rokok dan lain sebagainya. Itu adalah di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan juga demikian, juga ada pendidikan minimal ini pendidikan 12 tahun. Kemudian juga target-target untuk edukasi pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, inilah juga di bidang pendidikan, termasuk juga ini pendidikan tentang konsultasi keluarga. Nah, ini kan juga ada target-target itu salah satu atau diantaranya dalam memberikan pemenuhan kriteria-kriteria yang sudah ditargetkan di layanan-layanan di masing-masing klaster. Nah, dengan adanya pemenuhan dari target-target tersebut pastinya akan berdampak kepada anak-anak kita, termasuk juga pemenuhan di klaster satunya itu ada untuk akte kelahiran, KIA dan seterusnya, termasuk juga ada forum anak. Ini forum anaknya di kabupaten terbentuk. Nah, kedepannya juga di 23 kecamatan juga sudah alhamdulillah dibentuk, cuman tinggal penguatannya, termasuk forum anak desa dan kelurahan juga harus terimplementasi. Lah, kalau sudah kelembagaan ini sudah terbentuk dan terimplementasi, pastinya nanti berdampak kepada anak-anak kita untuk memberikan penguatan, di mana dari fungsi dan peran dari forum anak adalah sebagai pelopor dan pelapor. Mungkin diantaranya demikian, Mbak Ica. Sebenarnya banyak berarti Banyak ya Bunda ya, sekali, dampak-dampak iya, positif. Dampak-dampak positifnya itu sangat banyak sekali. Dengan kenaikan strata ini tadi Iya. banyak sekali dijabarkan oleh Bunda, dampak mulai dari pemenuhan gizi dan segala macam. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba ada, mohon maaf, balita dapat makanan-makanan sehat, makanan-makanan bergizi, itu juga bagian dari dampak positif dengan kenaikan strata madya, begitu ya Bunda ya. Soalnya kalau saya perhatikan di lingkungan rumah saya, itu juga banyak tiba-tiba ada ibu balita
pulang dari posyandu dapat makanan bergizi kayak gitu, itu adalah bagian dari untuk ini dampak positif capaian ya, Bunda. KLA di bidang kesehatannya. Oke, tadi ditekankan juga oleh Bunda kalau ini itu bukan bekerja sendiri, tapi memang gotong royong antara satu dinas dengan dinas yang lain, begitupun juga NGO begitu ya. Iya. Cuman tadi menarik Bunda, ada 24 indikator. Apakah 24 indikator itu juga bagian dari penilaian Bunda? Penilaian agar naik ke strata media itu, atau mungkin ada penilaian lain Bunda untuk bisa naik ke strata media ini Bunda? Saya kira dari penilaian tersebut seperti yang saya sampaikan, ini memang sudah ada ketetapan bahwa untuk penilaian dari ketentuan kriteria dari evaluasi KLA ini adalah terbagi menjadi 5 klaster. Kemudian dari masing-masing klaster di situ juga pastinya ada implementasi dari masing-masing klaster, misalnya termasuk juga kelembagaan. Misalnya di kelembagaan diantaranya yang harus diimplementasikan terkait dengan penguatan di perda atau regulasinya, kemudian juga penguatan di gugus tugas KLA-nya, termasuk juga keterlibatan di pilar-pilarnya itu, misalnya lembaga masyarakat, dunia usaha, kemudian juga mungkin NGO yang lainnya, pilar-pilar termasuk media massa dan seterusnya, itu adalah di kelembagaan. Kemudian juga klaster 1 terkait dengan akte kelahiran atau pemenuhan untuk adminduknya, kemudian ILA, partisipasi anak, di antaranya itu yang semuanya itu tercover di 5 klaster itu menjadi dituangkan, masing-masing klaster ini adalah tertuang menjadi 24 indikator. Klaster 1 terdiri dari 3 indikator, kemudian klaster 2-nya ada sekitar 5 indikator dan seterusnya sampai klaster 5 di sini tertuang ada 24 indikator. Dan dalam penilaian tersebut seperti yang saya sampaikan, ini tidak ada pengklasifikasian, misalnya di Pratama itu klasternya itu berubah menjadi 10 klaster, tidak. Kemudian di Madya juga gitu terbagi meningkat lagi menjadi 15 klaster, tidak. Sampai Nindya kemudian Utama itu tidak. Akan tetapi klasternya tetap sampai di Kabupaten Layak Anak, sampai KLA terakhir ya stratanya itu tetap klasternya yaitu 5 klaster, kemudian 24 indikator. Tinggal nanti implementasinya pada saat evaluasi dalam penguploadan ini penilaian tersebut kira-kira bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, kemudian implementasinya berupa apa saja. Kemudian juga selain kita mengupload sesuai dengan dokumen-dokumen yang memang harus dipenuhi, juga harus disertai dengan data pendukung atau dokumen pendukung yang lainnya. Bahkan selain itu untuk memastikan juga masih tim dari Kementerian PPA itu juga masih untuk meng-cross-check kebenaran keberadaan di lapangan, ini juga masih melalui dengan pertemuan Zoom atau dengan daring pada saat itu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu juga dari Kementerian PPA khususnya Asdep Pemenuhan Hak Anak juga masih cross-check ke lapangan gimana sih implementasinya, itulah yang masih untuk mempertanggungjawabkan bahwa stratanya itu sudah naik ke Madya. Jadi tinggal implementasinya aja kira-kira terpenuhi enggak dari masing-masing indikator tersebut. Demikian Mbak Ocha. Siap. Ya. Wah, ternyata kompleks sekali ya untuk bisa mendapatkan Madya ini. Saya saja dari 5 klaster 24 indikator dan setiap indikator itu ada targetnya. Waduh, ini luar biasa, berarti memang benar-benar patut diapresiasi upaya-upayanya. Dan tadi juga sempat ditekankan oleh Bunda bahwasanya diharapkan di tahun 2023 bisa meningkat menjadi Madya. Artinya ada target peningkatan ya Bunda ya. Nah, kira-kira apa nih Bun strategi yang mungkin akan dilakukan untuk bisa meningkatkan strata KLA ini Bunda? Karena kan tetap 5 klaster 24 indikator ini. Bondowoso sendiri cukup luas, ada 23 kecamatan dengan jumlah anak yang tidak sedikit gitu Bunda. Nah, kira-kira apa nih Bun yang akan dilakukan paling tidak untuk bisa meningkatkan
status atau mungkin minimal mempertahankan seperti pesan Pak Bupati kemarin di Hari Anak Nasional ya. Iya. Apa nih Bunda? Ya, betul Mbak Ica, memang dengan adanya kita peningkatan di strata madya tidak serta-merta hanya mendapatkan piala begitu saja secara simbolis, akan tetapi kita memang merupakan suatu bentuk komitmen yang harus dipertanggungjawabkan agar memang dengan kriteria madya itu betul-betul terimplementasi sesuai apa yang kita harapkan dan betul-betul berdampak kepada anak-anak kita. Pastinya kita ke depan dengan adanya kita terutama minimal kita harus mempertahankan pastinya dengan implementasi kemarin yang sudah tertuang di masing-masing indikator itu yang melekat di masing-masing lembaga itu harus betul-betul bisa dipertahankan dan bahkan jangan hanya sekedar lomba habis itu selesai, bukan itu yang kita harapkan. Itu sekedar hanya untuk mencari pencitraan aja atau mencari nama aja, tapi bukan itu tujuan utama kita, tapi betul-betul bisa berdampak kepada anak seperti yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi lah. Untuk mengetahui supaya betul-betul itu terdampak kepada anak, pastinya dengan yang sudah kita upload itu yang berupa kebijakan, langkah-langkah dari masing-masing lembaga tersebut, baik pemerintah maupun non pemerintah lah, itu pastinya harus ada implementasinya dan juga berkesinambungan. Itu yang diharapkan untuk mempertahankan. Dan kemarin ada beberapa yang masih dalam proses. Nah, itu juga jangan hanya tetap dalam proses untuk di tahun 2023. Nah, untuk yang dalam prosesnya inilah yang nanti tahun 2023 akan terrealisasi, bismillah, betul-betul bisa meningkat lagi menjadi Nindya. Nah, terkait dengan itu termasuk juga kedepannya yang dalam proses tadi yang saya sampaikan akan membentuk PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak. Nah, itu ini di dalamnya ini merupakan implementasinya dari ILA, Informasi Layak Anak, dan pengembangannya adalah PISA. Kemudian juga dalam rangka untuk keterlibatan di kelembagaan di lembaga masyarakat termasuk juga dunia usaha, kita kedepannya memang di program kemarin pada saat penilaian itu juga akan membentuk APSAI. APSAI ini di sini juga ditulis masih dalam proses juga. Nah, ini juga harus diimplementasikan, harus harus berkomitmen. APSAI adalah Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Nah, ini juga nanti para pengusaha-pengusaha agar berkomitmen dibentuklah APSAI yang nantinya untuk memberikan kepedulian kepada anak-anak kita. Kemudian juga dalam rangka untuk memberikan konsultasi kepada keluarga, memberikan edukasi kepada keluarga. Alhamdulillah kemarin juga sudah terbentuk yang namanya Puspaga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, Pusat Pembelajaran Keluarga di sini memang masih istilahnya ya baru tapi sudah ada implementasi di mana dalam pelaksanaannya di sini sudah terrealisasi, sudah berkolaborasi termasuk dengan Fataya. Di situ kan ada LKP 3 ya, LKP 3 Lembaga Konsultasi Perlindungan Anak, di mana dari LKP 3 dari di bawah naungan Fataya, PJ Fataya Kabupaten itu sudah terbentuk ada namanya polling di 23 kecamatan, pondok konseling di 23 kecamatan yang di dalamnya juga mengakomodir, menghimpun apabila ada curhatan-curhatan dari keluarga tersebut. Misalnya ada anak misalnya mengalami orang tuanya itu kok agak kesulitan mungkin dalam membimbing anak-anaknya, itu sudah ada polling di situ. Apabila bisa teratasi di polling tersebut, maka bisalah selesai diatasi di polling. Namun apabila diibaratkan tidak
kurang maksimal di polling, bisa dilanjutkan ke kabupaten, yaitu yang namanya Puspaga. Di mana Puspaga itu sendiri juga ada tenaga psikolognya, kemudian ada konselornya, 3 konselor itu yang juga siap untuk melayani, mendampingi kepada anak-anak kita. Namun juga kita ke depannya untuk Puspaga tersebut kita memang membutuhkan pos-pos lagi untuk di tempat-tempat keramaian, diperluas lagi agar memperluas layanan dari Puspaga itu sendiri. Itu terkait dengan pusat pembelajaran keluarga. Kemudian juga dalam memberikan pelayanan kita agar lebih maksimal lagi, ini dalam sekarang tahun 2022 juga masih dalam proses untuk pengusulan pembentukan UPTD PPA. Ini sudah PPA. Iya, unit pelaksana teknis daerah untuk unit pelayanan teknis daerah UPTD KRA untuk Kabupaten Bondowoso. Jadi ada unit pelayanan tersendiri UPTD-nya itu. Mohon maaf, PPA ini perlindungan perempuan dan anak kan? Oke, betul. Siap. Dan alhamdulillah ini sudah dalam rangka proses untuk koordinasi dengan biro organisasi di provinsi. Dan ini masih proses ini kabar gembira lagi. Semoga ini doanya Mbak Ica, semoga bisa terrealisasi untuk tahun 2022 sehingga berdampak untuk perlindungan khusus anaknya bisa lebih maksimal, bisa meningkat lagi, karena ini termasuk juga faktor penunjangnya untuk tahun pencapaian KRA, dan juga termasuk lanjut ini ya Mbak Ica. Iya, boleh lanjut Bunda. Termasuk juga alhamdulillah untuk tahun 2022 ini juga ada mendapatkan perhatian juga, memberikan ada dukungan dari UNICEF. Dukungan dari UNICEF ini bekerja sama dengan Tanoker yang bekerja sama dengan PC Fataya juga. Ini ada program yang namanya untuk 4 pilot project 4 desa yang dalam hal ini menjadi sasarannya adalah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Beringin, kemudian Kecamatan Maisan. Dari masing-masing kecamatan di sini yaitu ada 2 desa. Jadi ada 4 desa yang menjadi Power to Youth. Saya baru ingat ya, dengan 3 isu yang kita tarik, yaitu isu untuk pencegahan kehamilan, kemudian juga kehamilan yang tidak diinginkan, juga untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan pernikahan anak, kemudian pencegahan untuk kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian juga pencegahan kekerasan berbasis gender, dan juga pencegahan kekerasan seksual. Nah, ini yang menjadi 3 isunya program dari Power to Youth. Nah, kemudian alhamdulillah untuk tahun 2022 juga Kabupaten Bondowoso juga mendapatkan perhatian dukungan dari UNICEF lagi, yaitu mendapatkan program C4C. Oh ya, ini yang kemarin di launching pada saat Hari Anak Nasional. Iya, betul, yang kemarin yang di launching pada saat HAM. Ini ada launching untuk program C4C. Namun di sini ada pengembangannya, karena pada saat saya koordinasi sebaiknya juga desa yang sudah ada sentuhan-sentuhan sehingga bersinergi, maka 4 desa ini ada tambah 1 desa lagi, yaitu Desa Tangsil Wetan yang menjadi pengembangan nanti dalam binaan dari dukungan UNICEF. Jadi bukan 4 lagi, bukan 4 lagi, berkembang lagi menjadi 5 desa yang menjadi binaan. Nah, ini juga menjadi pilot projectnya, dan insya Allah nanti akan selalu kita maksimalkan, termasuk juga melalui penguatan forum anak desanya, kemudian forum anak kecamatan, kemudian juga termasuk PATBM-nya, kemudian juga seperti yang saya sampaikan, Puspaga dalam memberikan pelayanan konseling kepada keluarga, edukasi kepada keluarga. Selain di tingkat kabupaten, Puspaga tingkat kabupaten akan dikembangkan nanti untuk tahun 2023 biar meningkat lagi stratanya, maka dikembangkan di 23 kecamatan. Yang utamanya nanti pilot projectnya yaitu di 3 kecamatan, kan menjadi 3 kecamatan ya,
tambah Kecamatan Wonosari, tadi Wringin, Maesa tambah Kecamatan Wonosari. Lah inilah yang saja sasaran garapan utama yang menjadi pilot projectnya. Mungkin itu sekilas Mbak Ica untuk supaya ke depan ini betul-betul sudah bisa meningkat kinerja. Nah, kemudian juga ada yang terlupakan Mbak Ocha juga kemarin ini dalam rangka penguatan di di forum anaknya, maka pada saat Hari Anak Nasional kemarin juga ada launching IFA Smart di Kabupaten Bondowoso, yaitu ibunya forum anak. Oh iya, yang baik di tingkat kabupaten, kemudian juga di tingkat kecamatan, kemudian juga di tingkat desa dan kelurahan. Wah, luar biasa. Mbak Ica. Artinya memang sudah terstruktur sedemikian rupa program-program yang dipersiapkan untuk bisa meningkatkan strata KLA Bondowoso. Jadi semakin optimis ya kita semuanya ini mendengar program-programnya. Tadi saya sangat tertarik dengan Puspaga dan UPTD PPA yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat dan bekerja dengan Fatayat NU juga ya Bunda ya. Oke, Sobat Pasopati, ada yang menarik lagi sebenarnya tadi. Pengen saya kulik lagi lebih dalam lagi. Tapi kita break dulu ya Bunda ya. Dan sekali lagi untuk Sobat Pasopati yang ada di rumah, sembari karena ini kita sudah di separuh jalan, ada banyak informasi yang Anda dapatkan dari Bunda Sumaryati. Nanti Anda bisa bertanya langsung kepada beliau tentang Puspaga dan lain-lain mungkin dengan menghubungi kita di 081 246 969 994. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 99,4 Pasopati FM. Ya, Sobat Pasopati masih di talk show spesial Pastut Informasi bersama Bunda Sumaryati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Dinsos P3 KB Kabupaten Bondowoso. Tadi, banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan bersama, strategi segala macam yang sudah dipersiapkan agar nantinya di tahun 2023 strata Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bondowoso bisa meningkat menjadi Nindya. Nah, tadi saya ada poin-poin yang saya catat dan itu cukup menarik. Program-program yang dipersiapkan dan sekarang sedang ongoing atau sedang proses dan dilaksanakan ya Bunda, yaitu tentang Puspaga. Nah, sebelum saya melangkah ke Puspaga Bunda, ini sepertinya ada keterkaitan juga dengan pernikahan dini di Bondowoso. Kalau tidak salah, penilaian KLA ini juga berkaitan, yang salah satu yang dinilai juga ada terkait pernikahan dini. Nah, pernikahan dini sendiri kan di Bondowoso cukup tinggi ya Bunda ya. Nah, itu pengaruh terhadap KLA itu seperti apa Bunda? Ya, memang betul Mbak Ica, untuk pernikahan usia anak atau pernikahan dininya di Kabupaten Bondowoso termasuk tinggi. Oleh karena itu alhamdulillah di tahun 2021 sudah terbit Perbub untuk pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan atau dalam rangka untuk PUP-nya, yaitu Perbub nomor 153 tahun 2021. Nah, ini dengan adanya terbitnya Perbub ini juga diharapkan nanti harus ada komitmen yang kuat dari semua elemen, dari semua lembaga yang saling keterkaitan tersebut. Di antaranya pastinya di sini adalah Dinsos P3 AKB, kemudian juga Kemenak, kemudian Pengadilan Agama, juga Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan untuk pencegahan perkawinan anak. Nah, kemudian dengan adanya pencegahan perkawinan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso seperti yang disampaikan oleh Mbak Ocha tadi, pastinya harus ada langkah-langkah ya Mbak Ocha ya, harus ada trik-trik atau kiat-kiat apa untuk supaya perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso ini bisa lebih ditekan lagi, bisa diminimalisir. Nah, kemudian di antaranya adalah
Sebetulnya sini juga sudah terbentuk forum Puspa, forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ini juga dalam rangka untuk memberikan pencegahan juga, memberikan peningkatan melalui perempuannya kalau yang untuk forum Puspanya. Lebih untuk pemberdayaan perempuannya. Nah, kemudian juga seperti yang disampaikan, ke depannya kita masih yang tadi masih on proses yang Mbak Ocha ya, itu diantaranya adalah untuk penguatan di Puspaganya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang ketiga yaitu pembentukan UPTD yang masih juga on proses. Nah, keterkaitan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga, karena di sini pernikahan anaknya itu memang masih tinggi untuk Kabupaten Bondowoso, memang menjadi PR kita ke depan agar bisa betul-betul menjadi kabupaten yang layak anak. Pastinya juga harus tidak ada lagi mungkin untuk ada penekanan untuk supaya tidak ada pernikahan di usia anak, yaitu diantaranya melalui kelembagaan untuk penguatan di Puspaganya, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, untuk Pusat Pembelajaran Keluarga di sini tentunya ini adalah yang kita edukasi di sini adalah para keluarga. Keluarga siapa di situ keluarganya? Pastinya ibu, kemudian bapak, kemudian juga bibi, nenek, kemudian paman. Lah itulah keluarga semuanya yang ada di sekitarnya itu adalah keluarga. Di mana budaya kita bukan budaya kita, budaya yang kita jumpai terutama di ini masih banyak budaya itu yang istilahnya itu nikah siri. Ini kan juga menjadi betul. Ini juga menjadi pemicu juga, menjadi penyebab. Nah, kemudian faktor ini untuk merubah mindset itu kan juga perlu adanya edukasi kepada keluarga, di mana untuk merubah mindsetnya, di mana orang-orang itu yang masih SDM-nya itu masih terbatas, itu masih mempunyai anggapan di mereka-mereka itu bahwa anak misalnya sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja di usia 19, 20 itu ya untung masih 19 sampai 20 ya, kadang-kadang usia 17 dia sudah mulai resah dan gelisah. Kenapa belum menikah? Kenapa belum ada yang melamar? Saya kok belum ada yang melamar? Kenapa sih istilahnya nanti anak saya istilahnya tidak laku lah istilahnya demikian. Itu yang menjadi PR juga untuk merubah mindset mereka bahwa jodoh itu sudah pasti Allah yang akan menentukan. Nah, kemudian juga untuk memberikan merubah mindset kepada mereka itu seperti salah satunya juga ada anggapan atau mitos kalau ada lamaran pertama mohon tidak boleh ditolak. Betul, itu mitos yang sangat kuat sekali di tengah-tengah masyarakat. Itu mitosnya yang sangat membelenggu sekali, mematahkan istilahnya ya, sangat memicu untuk terjadinya pernikahan dini. Padahal itu mitos. Jadi kalau ada lamaran pertama sudah terima aja dah, biar tidak sangkal istilahnya demikian. Lah itulah yang harus kita rubah dengan anggapan-anggapan yang kayak gitu, seperti kalau sudah runtang-runtung misalnya itu sudah akhirnya mengajukanlah sudah, karena awalnya itu runtang-runtung ya, bersama-sama goncengan dan lain sebagainya. Kalau sudah kelihatan gitu misalnya si cowoknya sudah berkunjung misalnya kepada si perempuannya, maka kalau sudah kayak gitu itu harus sudah ditunangkan, dilamarlah itu. Kalau sudah lamaran otomatis kan dinikah siri biasanya. Kalau sudah nikah siri di sini pasti pengajuan untuk dispensasi, pasti nikah atau diska. Lah itu runtutannya. Lah dengan adanya hal yang kita hadapi demikian di masyarakat, maka harus ada penguatan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang mana di sini adalah untuk memberikan edukasi, memberikan muatan-muatan, memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, terutama yang SDM-nya, mindset-nya yang masih perlu kita benahi atau perlu kita tingkatkan. Nah, untuk untuk Puspaganya selama ini yang sudah berjalan itu juga sudah
sebetulnya kalau implementasinya sudah berjalan sih Mbak Ica, termasuk berkolaborasi dengan IPKB, Ikatan Penyuluh KB, itu dengan sub PPKBD, kemudian seperti yang saya sampaikan, Polin, kemudian juga ada Sekoper, Sekolah Perempuan PKH. Di situ di Sekoper itu juga diberi muatan-muatan karena di sini Sekoper PKH di sini adalah masyarakat-masyarakat yang menjadi anggota PKH. Di situ ada pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh teman-teman PKH itu. Tapi Bunda, mohon maaf saya potong. Kalau berbicara tentang pernikahan, dari tadi kita kan program Puspaga ini Bunda jabarkan sedemikian detail bahwasanya bukan hanya anak-anaknya saja yang menjadi target begitu, kategori target dalam tanda kutip untuk mendapatkan edukasi tentang keluarga, tapi secara menyeluruh. Betul. Nah, cuman pertanyaan saya adalah mungkin sobat pasopati yang menyimak kita ini mungkin juga sempat bingung. Sebenarnya kategori anak itu usia berapa? Dan pernikahan yang ideal itu seharusnya di usia berapa? Ketika kan kalau berbicara pernikahan itu bukan hanya tentang usia saja kan Bunda, psikologis, kesiapan tubuh juga dan segala macam. Itu gimana Bunda? Iya Mbak Ica, memang betul. Untuk mungkin para pemirsa ya yang bergabung dengan kita, takutnya memang masih ada beberapa yang kurang paham. Kategori usia anak di sini adalah 0 sampai kurang dari usia 18 tahun. 18 tahun. Iya, kurang dari 18 tahun. Kurang. Itu kategori anak, termasuk anak di dalam kandungan. Itu kategori anak. Nah, kemudian usia untuk ideal menikah itu sebetulnya minimal kalau perempuan sih ya sama sih 20 tahun. Tapi alangkah baiknya untuk kesiapan kematangan baik secara psikis maupun secara fisiknya, termasuk juga kesiapan dia selaku kalau sudah nikah, bagaimana secara psikisnya, ya sebaiknya ya usia 25 lah untuk kesiapan lebih matang dalam melakukan pernikahan. Iya. Jadi perempuan 20, laki-laki sama ya? Sama, ya, cuman lebih matang lagi usia 25 tahun. Tapi di atas 20 tahun pun juga sudah dianggap juga siap. Siap, Jadi untuk keluarga Bunda yang sedang menyimak kita semuanya ini, yang punya putra ataupun putri sudah masuk kategori usia 20 sampai 25 tahun, itu kira-kira kemana untuk bisa dapat akses Puspaga ini Bunda? Karena saya secara pribadi pun juga sangat tertarik. Puspaga artinya kan saya bisa belajar banyak ini tentang keluarga. Nah itu aksesnya kemana Bunda? Atau mungkin ada program tambahan lain, Koper PKH dan lain-lain itu Bunda? Iya. Betul Mbak Ica, memang pusat pembelajaran keluarga ini sangat potensi sekali ya kalau untuk memberikan pelayanan di dalam pembelajaran keluarganya itu untuk memberikan edukasi. Apabila dari masyarakat ingin konsultasi dengan masalah keluarga, karena di tingkat kecamatan ini juga masih menjadi program ke depan dalam pembentukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sementara kita masih berkolaborasi dengan polling-polling yang ada. Fatayat NU tadi ya Bunda. Kemudian juga bisa berkomunikasi melalui Sekoper PKH tadi. Kemudian juga untuk yang tingkat kabupaten, andai kata akan koordinasi, silakan bisa terinclude di situ ada websitenya KLA. Di website KLA di situ juga sudah ada rumah tersendiri untuk fasilitasi untuk puspaganya yang ada di kabupaten itu yang melalui media. Akan tetapi kalau yang secara offline-nya silakan nanti bisa berkoordinasi di kantor kami, sementara masih berkantor di bukan di dinas sosial, akan tetapi bekerja sama dengan LKP 3 Fatayat NU yang ada di Kabupaten Bondowoso, tempat untuk puspaganya, layanan puspaga. Jadi kalaupun seandainya kita tidak tahu lokasi kantornya, bisa mendatangi orang-orang NU ya Bunda, khususnya Fatayat NU begitu, untuk kemudian dikomunikasikan dengan teman-teman Dinsos P3 AKB yang ada di bawahnya begitu Bunda ya. Cukup menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan, karena kalau berbicara pernikahan dini, Bunda, seperti kata Bunda tadi, ini menjadi PR yang sangat besar, sangat urgent ya Bunda ya, karena memang pernikahan dini ini bukan hanya berdampak secara psikologis saja terhadap
anak-anak, tapi ini juga berkaitan dengan stunting dan segala macam ya Bunda ya. Iya, Oke, iya. jadi akarnya tuh di pernikahan dini ternyata. Oke, ini cukup menarik sekali Sobat Pasupati. Kita beralih dulu Bunda. Nah tadi Bunda sempat bilang kalau kita ini sudah punya perbub tentang anak ya Bunda. Iya. Nah dengan adanya perbub ini sendiri, hal apa Bunda yang sangat kemudian bisa mengikat terhadap anak atau bermanfaat untuk anak gitu Bunda? Ya. Karena kan kita secara isi pun juga belum paham ini tentang apa itu perbubnya Bunda. Ya. Memang di perbub itu sendiri Mbak Ocha perlu adanya tindak lanjut dari untuk mengimplementasikan dari perbub itu sendiri. Memang PR-nya banyak ya Mbak Ocha. Banyak ya. sekali, Banyak karena sekali. kalau berbicara anak ini memang kompleks Bunda. Kompleks sekali, betul. Memang kita memang ke depannya ini dalam waktu dekat sih juga akan melakukan FGD dengan pengadilan agama, dengan Kemenak, pastinya dengan Dinsos sendiri, Dinsos P3AKB, kemudian juga Dinas Kesehatan, kemudian juga Dinas Pendidikan, termasuk juga aparat-aparat di kecamatan maupun di desa untuk melakukan FGD dalam artian untuk implementasi agar mengikat betul-betul dari perbub itu ada ikatan. Ini memang tidak semudah itu, tapi memang perlu duduk bersama yang nantinya akan diterbitkan surat edaran dalam artian untuk alur prosedur pengajuan nikah. Baik itu nikah sebelum usia 19 tahun maupun nikah yang sesudah 19 tahun. Pastinya nanti ada pengklasifikasian. Kalau pengajuan nikah sebelum 19 tahun harus bagaimana terlebih dahulu. Misalnya tidak semudah begitu saja Pak Kades memberikan rekom, Dinas Sosial juga gitu, tidak semudah itu memberikan rekom, akan tetapi dilakukan edukasi terlebih dahulu. Jadi tidak yang ngelunjur begitu saja, begitu saja, akan tetapi perlu adanya pendekatan terlebih dahulu. Kalau sudah mendapatkan rekom, barulah nanti kita lanjut untuk pengajuan pernikahannya, termasuk juga di situ ada pengajuan untuk dispensasi nikah. Jadi memang kita yang perlu mematangkan di sini adalah bagaimana alur juga persyaratan untuk pengajuan dispensasi nikah. Salah itu satu yang hal perlu kita matangkan, duduk bersama-sama untuk kita semuanya yang terlibat dalam memberikan edukasi atau edukasi dalam pengajuan pernikahan, alur pernikahan itu yang nanti kedepannya banyak ya Mbak Ida, banyak sekali ternyata. Betul. Dan yang paling utama ternyata tadi adalah terkait dengan Kabupaten Layak Anak ini ya Sobat Pasupati, itu adalah tentang pernikahan dini yang menjadi concern utama. Sebenarnya banyak concern yang lain, tapi pernikahan dini memang menjadi concern yang paling penting karena ini adalah akar dari masalah-masalah. Mohon maaf, kalau tidak salah pernikahan dini juga bisa menyebabkan stunting. Kemudian juga aki AKB, betul ya Bunda. Jadi benar-benar yang diberantas adalah pernikahan dini di Bunda. Akhirnya perceraian juga tinggi. Betul. Karena nikahnya masih usia anak. Betul sekali. Makanya tadi banyak sekali program-program menarik yang Sobat Pasupati, bukan hanya Sobat Pasupati, tapi masyarakat Bondowoso secara umum bisa akses, mulai dari Puspaga, UPTD PPA juga. Bunda, sedikit Bunda tentang UPTD PPA ini. Nah ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan pernikahan dini sebenarnya Bunda ya. Nah sebenarnya nanti UPTD PPA ini ketika sudah terbentuk itu di Bondowoso akan seperti apa Bunda, dan keterkaitan dengan KLA-nya itu bagaimana gitu Bunda? Ya, emang betul Mbak Ocha. Kalau sudah UPTD terbentuk, memang kedepannya diharapkan lebih maksimal, lebih optimal dalam memberikan pelayanan korban kasus kekerasan kepada perempuan dan anak, karena sudah spesifik nanti itu diharapkan ke sana. Dimana kalau yang sekarang sementara dalam memberikan pelayanannya adalah melalui P2T, P2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan ini Anak. Ini di Dinsos ya Bu? Di Dinsos, ya di bawah naungan Dinsos, tapi di dalamnya anggotanya termasuk juga rumah sakit, dinas-dinas terkait, PPA Polres, kemudian juga dari Rumah Sakit Bayangkara. Itu di anggotanya P2T, P2A. Namun karena di sini adalah lembaga independen, bukan di lembaga naungan di dinas,
di bawah binaan dinas, di mana seperti salah satu contoh saya sendiri di dalam melaksanakan program-program kan bukan cuma programnya untuk memberikan perlindungan kasus kekerasan, akan tetapi juga menangani program-program yang lainnya. Lah kalau sudah terbentuk dengan adanya UPTD, maka di sini lebih fokus, lebih lebih menyatu untuk memberikan pelayanannya. Terkait dengan pelayanan korban kekerasan, pastinya rentetannya ini saling keterkaitan ya sebetulnya ya Mbak Ocha ya. Pastinya kalau sudah terjadi pernikahan anak tinggi, maka rentan terhadap angka perceraiannya tinggi karena tidak siap mereka kan secara psikis dan yang lainnya. Nah, kalau sudah perceraiannya tinggi, juga rentan terjadinya angka kekerasan KDRT-nya juga tinggi. Baik itu KDRT kepada si ibu, si perempuan, maupun juga terjadi rentan KDRT kepada anak karena mereka kesiapan mental belum terlalu siap. Jadi pengendalian emosionalnya juga masih labil. Tapi kalau sudah nikahnya insya Allah sudah siap matang, insya Allah juga emosionalnya juga sudah stabil. Kalau inilah rentetannya. Dengan adanya ini maka juga saling keterkaitan untuk memaksimalkan memberikan pelayanan apabila UPTD itu terbentuk. Demikian Mbak Ocha. Wah, keren sekali ya. Jadi memang berkesinambungan antara Puspaga, kemudian juga ada dari segi kebijakannya ada Perbu kemudian sekarang juga untuk perlindungan anak dan juga perempuannya ada UPTD, PPA. Jadi ada 3 ya. Puspaga preventifnya diperkuat juga dengan perbuknya, regulasinya. Kemudian satu lagi diperkuat lagi dengan UPTD PPA untuk melindungi perempuan dan anak. Wah, jadi semakin optimis kita tahun depan kita akan meningkat jadi Nindya. Amin. Juga ada yang lupa Mbak Ocha. Apa itu selain memang Perbuk juga sudah ada Perda gitu. Oh, perdanya juga. Iya, sudah ada Perda nomor 3 tahun 2013 yaitu Perda Perlindungan Anak. Kemudian juga ada Perda nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Nah, untuk menguatkan implementasinya maka ada Perbuk di pencegahan perkawinan anak. Waduh. Jadi semakin lengkap. Jadi secara keseluruhan preventif, regulasi dan juga nanti penanganan. Kategorinya UPTD ini penanganan ya Bunda ya. Itu sudah ada semuanya. Jadi semakin optimis kita bisa meningkat menjadi Nindya. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita Bunda, terakhir mungkin Bunda, PR terbesar Bunda untuk bisa menuju KLA meningkat menjadi Nindya setelah beragam program. Apa ini Bunda? Mengajak semuanya mungkin masyarakat Bondowoso khususnya agar nanti bahu membahu gotong royong bisa meningkatkan KLA. Apa nih Bunda? Pastinya seperti yang saya sampaikan, karena untuk memberikan perlindungan kepada anak bukan hanya diampu oleh satu UPD aja, akan tetapi semuanya harus terbangun sistem. Jadi saling menguatkan, diharapkan itu sesuai yang saya sampaikan tadi, yang sudah tertuang di masing-masing klaster, melekat di indikator masing-masing. Pastinya dari semua lembaga Nuwun Sewu juga harus berkomitmen dan memahami bahwa di indikator tugas saya ini, tugas saya adalah implementasinya inilah, itulah yang harus saling menguatkan untuk mempertahankan agar betul-betul untuk perlindungan kepada anak khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso bisa terlaksana, sehingga ke depan untuk stratanya bisa meningkat lagi. Pastinya tujuan utama kita adalah untuk menjadikan Kabupaten Bondowoso menjadi kabupaten yang layak anak, termasuk juga ada sekolah yang ramah anak, ada tempat ibadah yang ramah anak, ada ruang bermain ramah anak, kemudian tempat pelayanan-pelayanan itu seperti puskesmas ramah anak, kemudian tempat pelayanan-pelayanan yang lainnya tunjukkan bahwa memang juga ada tempat pelayanan yang ramah anak, termasuk juga ada ruang bermain, ada pojok laktasi, diantaranya itu. Siap. Jadi saling menguatkan, intinya demikian Mbak Ocha. Oke. Jadi selain hal-hal yang sudah tadi disiapkan, yang paling utama untuk meningkatkan strata KLA di tahun depan adalah sistem
gotong royong yang harus dikerjakan Betul, bersama-sama. betul Itu ya. sekali, betul Tanpa sekali. itu semua tidak akan pernah terwujud. Tidak akan terwujud. Iya, Oke, betul. siap. Terima kasih Bunda Iya. Sumaryati. Iya, Salam buat sama-sama, teman-teman, Ocha. khususnya wanita-wanita hebat di Dinsos P3AKB. Sukses terus. Kita di sini Amin. juga mendoakan mudah-mudahan strata KLA di tahun 2023 Iya. bisa meningkat menjadi Nindya. Amin. Insya Allah. Nanti kita undang lagi kalau udah nikah. Iya. Oke, terima kasih Bunda dan terima kasih juga buat semuanya Sobat Pasopati yang sudah menyimak bersama kebersamaan kita. Kurang lebih 1 jam kita berbincang tentang Kabupaten Layak Anak di Bondowoso. Kita insya Allah akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda di setiap Kamis jam 9 hingga pukul 10:30. Saya Cari Pangestu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.